Bab 167. Yang keempat. Kamu memaksa tanganku. Bai Ningbing menggertakkan giginya, membentuk kerai es. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan gu putaran es dan gu angin badai. Badai es putih muncul sekali lagi. Pada awalnya itu hanyalah hembusan kecil, tetapi sangat cepat ukurannya membesar dan angin dingin meraung ketika badai salju menyebar. Lantai perlahan-lahan ditutupi es keras, pencegah lipan emas gergaji muncul dan menyerang. Badai es ini adalah langkah unik Bai Ningbing. Jelas itu menunjukkan bakat pertempuran fisik jiwa es gelap utara. Ini dibentuk oleh gu bilah es, gu putaran es dan gu angin badai. Saat digunakan bersama, itu menciptakan sesuatu yang bisa menyerang dan bertahan. Tanpa dua atau lebih gu pertahanan bekerja bersama, seseorang tidak bisa menolaknya. Angin badai meraung dan bilah es membeku di jalannya. Badai putih menyerang seperti kebangkitan binatang besar, membuka mulutnya dan melahap Fang Yuan. Ketiga gu ini bersama-sama membentuk teknik serangan ganas yang dapat membekukan semua kehidupan. Bahkan dengan gu pertahanan kanopi langit, Fang Yuan mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Badai mendekat tetapi Fang Yuan menunjukkan ekspresi jijik. Guntur di belakangnya langsung mengepak menarik jarak yang cukup jauh dari badai es ini. Waktu berbeda sekarang. Jika ini adalah masa lalu, kecepatan gerakannya akan lebih rendah dari badai ini, tetapi sekarang badai tidak bisa lagi mengejarnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang saat dia memutar arahnya di udara dan terbang menuju lembah. Badai bilah bulan mengejarnya tanpa henti. Jangan ke sini, persetan. Apakah itu Master Gu klan Bai atau klan Gu Yue? Keduanya memarahi dan berteriak. Fang Yuan tertawa dingin, melanjutkan gerakannya. Badai es memiliki aura yang mengesankan karena terus mengejar Fang Yuan sementara tawa Bai Ningbing terdengar dari dalam. Jangan berpikir untuk melangkah lebih jauh. Master Gu klan Bai memblokir jalan Fang Yuan. Tangan Fang Yuan terpancing, dan dari tanah, garis emas tebal dan panjang melompat keluar dan mendarat di lengan kanannya, seperti pedang besar. Bas bas bas. Suara mengamuk dari pisau gergaji menyebabkan kelopak mata Master Gu klan Bai menggigil. Fang Yuan memegang lipan gergaji emas di tangan kanannya saat cahaya darah bersinar di kirinya. Dia menggunakan gu darah bulan tetapi tidak menembaknya. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi berwarna putih, dan guntur menyambar di belakang punggungnya. Rambut hitamnya terbang tertiup angin, dan di belakangnya ada badai putih seukuran gunung. Kehadirannya luar biasa dengan matanya memancarkan niat membunuh yang tajam, seolah-olah dia sedang menyerbu padang pasir, seorang jenderal dengan 7 kemenangan di bawah ikat pinggangnya. Menginjak semua musuhnya menjadi daging cincang, dan memotong setiap lawan menjadi tulang yang patah. Ah! Master Gu klan Bai merasakan tekanan yang besar sehingga nadi muncul di dahinya, dan dia tiba-tiba berteriak keras, menyamping. Tetapi ketika dia berteriak melihat Fang Yuan bergegas menuju dirinya tanpa jeda, dia tiba-tiba diam dan lari. Tadi dia ketakutan. Ketakutan di hatinya mengikis semangat juangnya. Fang Yuan tidak peduli tentang dia, malah bergegas menuju serigala mahkota guntur yang berada di ambang kematian. Angin berhembus kencang saat pengisiannya menakutkan, dan kemanapun dia pergi, Master Gu menghindarinya. Serigala mahkota guntur memaksa dirinya untuk fokus, memutar kepalanya ke arah Fang Yuan. Petir berkumpul di giginya, kebanggaan Raja Binatang Segudang menolak untuk membiarkan dirinya mati begitu mudah. Bahkan melalui kematian akankah ia membalas? Fang Yuan tampaknya akan bertabrakan dengan serigala mahkota guntur seperti meteor yang menghantam bumi, tetapi pada detik terakhir ia tiba-tiba menyentakkan kakinya dan bergegas ke langit, terbang keluar dari lembah dengan sudut yang curam. Dia baru saja terbang keluar dari lembah ketika ledakan hebat terjadi di belakangnya. Teriakan serigala mahkota guntur menyatu dengan suara badai bilah es. Sebuah langkah seperti badai bilah es dapat dikatakan sebagai mahakarya Bai Ningbing, tetapi ia memiliki kelemahan juga. Itu tidak dapat dengan mudah ditampilkan atau dihentikan. Tentu saja, badai ini mengetuk serigala mahkota guntur juga karena kepribadian Bai Ningbing. Serigala mahkota guntur sangat tertekan oleh badai putih. Apalagi ia sudah akan mati, dan sekarang tidak tahan lagi. Armornya dipotong-potong, darah dan daging terbang kemana-mana, mengungkapkan kerangka putihnya yang dengan cepat dicincang menjadi materi tulang. Sial! Melihat ini, sisi klan Gu Yue semua menyumpah. Master Gu klan Bai juga menunjukkan ekspresi sedih. Dengan Bai Ningbing melakukan ini, setelah serigala mahkota petir mati tidak akan ada lagi harta berharga yang tersisa di tubuhnya. Tapi Bai Ningbing tidak keberatan. Malahan, dia berputar lebih cepat menikmati perasaan menghancurkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Cacing Gu berubah menjadi sinar cahaya satu demi satu terbang keluar dari tubuh serigala mahkota guntur.
Cacing-cacing Gu liar ini semuanya tinggal di tubuh serigala mahkota petir, saling menunjang untuk bekerja bersama dan bertahan hidup. Sekarang serigala mahkota guntur sekarat, mereka seperti awak kapal, meninggalkan kapal yang tenggelam dan melarikan diri untuk hidup mereka. Tangkap mereka. Cepat hentikan Gu ini. Kedua klan berteriak sekaligus. Situasi menjadi kacau lagi ketika tetua klan saling menyerang dalam upaya untuk menghalangi yang lain. Kedua pemimpin klan tidak bisa memisahkan diri, sehingga akhirnya hanya 2 atau 3 tetua klan dengan Gu tipe gerakan yang berhasil terbang keluar dari lembah. Cacing Gu liar berlari kemana-mana dan Fang Yuan fokus mengamati, berusaha membedakan mereka. Sayang sekali Gu deteksi aku adalah rumput kuping komunikasi bumi, itu tidak bisa meningkatkan penglihatan aku. Pasti ada Gu tipe penyembuhan pada serigala mahkota guntur ini, tetapi apakah aku bisa menangkapnya atau tidak itu tergantung nasib. Ini bertaruh murni karena keberuntungan, tetapi Fang Yuan tidak punya pilihan. Cacing jenis Gu yang ada di sana ada banyak macamnya, tapi saat ini dia hanya punya rumput kuping komunikasi bumi. Gunturnya menyebar dan dia bergegas menuju cacing Gu terdekat. Tubuh Gu ini ditutupi oleh cahaya biru, mencoba terbang jauh. Fang Yuan bergegas, membuka tangannya dan meraihnya. Suara mendesing. Tubuhnya memancarkan arus listrik yang kuat dan menyerang Fang Yuan. Sayap guntur dibentuk oleh petir, ia memiliki kecepatan tetapi tidak fleksibel. Fang Yuan mengerang saat dia menggunakan Gu kanopi langit untuk menahan serangan ini. Dia bisa dengan paksa meraih Gu ini, tetapi dia dengan bijak memilih untuk menyerah. Kemampuan Gu ini sudah terbuka, itu bisa menggunakan arus listrik untuk menyerang musuh, jadi ini jelas Gu tipe serangan, tapi Fang Yuan menginginkan Gu tipe yang menyembuhkan. Fang Yuan menyerah dan mendekati cacing Gu lainnya. Ketika dia mendekat, dia melihat penampilan Gu ini, tubuh yang tampaknya terbuat dari kaca biru muda, terbang di udara dengan cangkang setengah lingkaran yang memiliki tanda cangkang kura-kura. Gu pelindung guntur. Ini adalah Gu tipe pertahanan, mampu membentuk perisai petir setengah lingkaran. Fang Yuan menyerah sekali lagi, melihat sekeliling dan menemukan target ketiganya. Tetapi pada saat ini, bayangan putih datang dari lembah, memegang perisai es dan meneriakkan nama Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas, mengetahui bahwa keberuntungan wanita tidak ada di sisinya. Dia hanya bisa mengambil alternatif terbaik, meraih ke arah Gu pelindung guntur tepat di sebelahnya. Gu guntur pelindung menciptakan perisai petir, kilat biru menyeramkan saat mencoba menahan tangan Fang Yuan. Fang Yuan mencibir, melepaskan aura jangkrik musim gugur musim semi. Tiba-tiba Gu perisai guntur menjadi jinak, dia seperti mati, menyebarkan perisainya dan jatuh ke hutan. Fang Yuan melambai dan meraihnya dengan tangan, melepaskan esensi purba dan langsung memperbaikinya. Dibarengi Gu sisik siluman. Riak terbentuk di sekujur tubuhnya saat dia menghilang di tempat. Fang Yuan. Bai Ningbing berteriak, matanya bersinar dengan petir. Ini adalah Gu mata petir peringkat 3, menggunakan kekuatan petir untuk menerobos melihat siluman. Tapi itu tidak memiliki visi tembus pandang. Fang Yuan memperhatikan ini, dan meskipun dia tersembunyi, dia juga bisa menggunakan hutan untuk menyembunyikan dirinya. Tatapan Bai Ningbing menyapu lingkungan dan dengan geram marah karena dia tidak menemukannya. Fang Yuan menemukan tempat tersembunyi, langsung duduk dan mengaktifkan bunga tusita, membuatnya mengeluarkan batu purba. Meskipun dia peringkat 3, bukaannya hanya memiliki 42% penyimpanan esensi purba, dan meskipun dia berada di atas angin selama pertempuran sebelumnya, itu tidak bisa dipertahankan. Saat ini, bukaannya hanya memiliki lapisan tipis esensi purba yang tersisa, sekitar 3%. Master Gu membutuhkan esensi purba untuk mengaktifkan cacing Gu. Tanpa esensi purba, kekuatan pertempuran Master Gu akan turun drastis. Bahkan dalam situasi ekstrim, mereka bahkan lebih buruk daripada manusia. Batu purba terus menyusut, esensi alami disuntikan ke tubuh Fang Yuan. Laut purba di bukaannya mulai naik secara bertahap. Saat itu, ketika dia peringkat 1 atau 2 dan menggunakan batu purba untuk mengisi kembali esensi purba, itu sangat terlihat. Tapi sekarang dia berada di peringkat 3 karena kualitas esensi purba Master Gu sangat meningkat, lebih banyak batu purba diperlukan dan waktu yang lebih lama diperlukan untuk mengisinya. Suara pertempuran Master Gu terus terdengar. Setelah 8 atau 9 menit, Fang Yuan mengisi kembali esensi purba di bukaannya kembali ke batas. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, menemukan bahwa 5 tetua klan telah meninggal. Di antara mereka, 3 berasal dari klan Gu Yue, 2 dari klan Bai. Setiap tetua klan adalah aset klan. Memikirkan begitu banyak yang dikorbankan kali ini. Pertempuran Gu Yue Bo dan pemimpin klan Bai sangat intens. Mereka merasa sakit hati dari kerugian masing-masing, sehingga semakin agresif dalam serangan mereka. Selain ini, ada 3 kelompok pertempuran di sekitar cacing Gu liar. Master Gu biasa tidak memiliki bantuan jangkrik musim gugur musim semi untuk menangkap cacing Gu liar, jadi itu merepotkan.
Untuk menangkap cacinggu, mereka tidak bisa melakukan pukulan berat. Sebaliknya, mereka perlu mengukur kekuatan yang mereka gunakan. 8 hingga 9 cacinggu telah terbang keluar dari serigala mahkota Guntur. Tidak yakin berapa banyak cacinggu yang telah mereka tangkap, tetapi 3 masih tersisa sampai sekarang. Para tetua klan mengepung ketiga cacinggu ini, menyerang saat mereka memblokir cacing-cacing tersebut saat menghadapi rintangan dari pihak lain. Ini menyebabkan pemandangan itu menemui jalan buntu, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan apapun. Gu kandang air, jebak. Seorang master Gu klan Bai berteriak meludahkan bola air. Bola bertambah besar sampai lebih dari 2 meter, menutupi cacing Gu sepenuhnya dan menjebaknya di dalam. Bam! Pada saat berikutnya, sebuah bilah bulan emas terbang menuju sangkar bola air dan membukanya dengan paksa. Cacing Gu terbang, melarikan diri dengan nyawanya. Melihat cacing Gu ini terbang, master Gu klan Bai mengutuk. Tidak menyangka bahwa cacing Gu karena belas kasihannya lolos begitu saja. Tidak menyangka bahwa cacing Gu karena belas kasihannya lolos begitu saja. Master Gu klan Gu Yue bahkan lebih marah. Cacing-cacing Gu ini awalnya hadiah pertempuran mereka, tapi sekarang klan Bai ikut campur, mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bajingan klan Bai, anjing tak tahu malu, pergi ke neraka. Klan Gu Yue, kalian sudah selesai. Klan Bai, kami pasti akan bangkit dan menginjak kalian semua dengan alasan. Kedua belah pihak sangat marah, penuh kebencian dan kegilaan. Mereka telah berjuang sampai mata mereka memerah dan hanya pertempuran yang tersisa di pikiran mereka. Fang Yuan melihat cacing Gu terbang, sehingga dia tidak punya pilihan selain melihat 2 kelompok lainnya. Masih ada cacing Gu di masing-masing pengepungan mereka. Mungkin ada cacing Gu penyembuhan, tapi itu tidak mungkin. Fang Yuan tahu bahwa dunia ini tidak memiliki hal-hal seperti keinginan yang menjadi kenyataan, tetapi meski begitu ia ingin mencoba. Tepat ketika dia akan bergegas dan menyerang, dia mendengar lolongan serigala seperti trompet militer, menyebar dengan ritme, naik dan turun secara berurutan. Segera setelah itu, beribu-ribu serigala kilat bergegas turun seperti air pasang. Tidak ada kekurangan suara serigala petir yang berani dan serigala petir yang gila, tapi yang membuat ekspresi semua orang berubah adalah serigala raksasa seperti gunung. Serigala mahkota Guntur. Ada serigala mahkota Guntur keempat? Tetua klan berteriak karena mereka tidak bisa menjaga ketenangan mereka lagi.